saudara sekalian yang terkasih, anggota umat rukun Santa Agnes. Pertama-tama saya ucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru 2021. Hari ini kita berkumpul untuk pertama kali sekaligus mengawali tahun kita bersama keluarga Bapak Robi Holiwono yang secara khusus ingin bersyukur atas segala berkat yang dilimpahkan Tuhan kepada mereka tahun 2020 kemarin. Sebelum kita memulai ibadat kita, marilah kita memulainya dengan lagu pembukaan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema dan bacaan hari ini saya ambil dari bacaan hari Minggu kemarin tanggal 3 pada perayaan penampakan Tuhan kita Yesus Kristus atau perayaan Epifani. Saya mengambil tema ini karena menurut saya ini sangat tepat untuk memulai awal tahun ini. Bagaimana kita telah menerima, bagaimana kita telah memperlakukan, dan bagaimana kita telah menjadikan Raja, menjadikan Mesias Sang Juru Selamat di dalam keluarga kita, di dalam rukun kita, di dalam kehidupan sehari-hari. Dan karena kita menempatkan Dia belum secara tepat dan masih ada kekurangan, untuk itu marilah kita mohon ampun di hadapan Tuhan agar di kedepannya kita memberikan tempat yang layak bagi Sang Raja, Sang Juru Selamat kita. Untuk itu mari kita bersama-sama mengakui kekurangan dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dan sesama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Rahim, mengampuni segala dosa kita, dan menghantarkan kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini untuk melakukan ibadat di rukun Santa Agnes ini. Biarlah ibadat yang kami jalankan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah Engkau mendampingi kami sepanjang ibadat ini, sehingga apa yang kami jalankan sungguh berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi rukun Santa Agnes, secara khusus menjadi berkat bagi keluarga Robi Holiwono. Terimalah doa kami ini yang kami sampaikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 60 ayat 1-6. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa.
Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita mendengarkan bacaan Injil dari Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yehuda pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia.
Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yehuda, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tepat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacita mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan mereka diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan yang bagus sekali. Baik bacaan dari Yesaya maupun apalagi bacaan dari Injil hari ini. Seperti saya katakan pada awal, bahwa saya mengambil bacaan dan tema hari ini karena sangat tepat kita pakai untuk memulai tahun baru tahun ini. Kenapa bisa begitu menarik bacaan ini? Kita melihat mulai dari bacaan dari Injil tadi, dikatakan di sana bahwa datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Satu hal yang menarik di sini adalah mereka bertanya-tanya di mana Yesus yang akan lahir itu. Jadi mungkin sejak lama mereka sudah mendapat informasi bahwa akan lahir, dan mereka bertanya-tanya di mana akan lahir. Mereka mau tahu di mana Yesus lahir itu. Ini kata kunci yang pertama. Saya garis bawahi, mereka mau tahu. Mereka mau tahu di mana lahirnya Yesus Sang Juru Selamat ini. Kata pertama, kata kunci yang pertama hari ini, mereka mau tahu. Yang kedua, mereka langsung, selain mereka bertanya-tanya, mereka juga melakukan hal yang tidak kalah penting, adalah melakukan suatu tindakan, suatu action. Setelah mereka mau tahu dan mereka melakukan action, ini tindakan yang kedua. Dan yang ketiga adalah mereka mempersembahkan apa yang ada pada mereka yang paling berharga. Kita lihat di sini dikatakan, ketika mereka sudah sampai di sana, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Itu adalah persembahan yang sangat-sangat berharga. Jadi yang pertama, mereka bertanya-tanya, mereka mau tahu. Yang kedua, mereka melakukan action. Dari timur, dari jauh, mereka datang untuk mencari, menemukan apa yang sudah dikatakan dari 700 tahun lalu mengenai kelahirannya Mesias ini, yang sudah
diramalkan, yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya seperti kita dengarkan tadi. Ingat, 700 tahun yang lalu sudah diramalkan, sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Jadi betapa pentingnya, dan hari ini terjadi. Jadi mereka mau datang lihat. Tidak hanya datang lihat, mereka datang juga dengan mempersembahkan. Mereka bertanya-tanya, mereka mau tahu. Mereka melakukan tindakan dengan berjalan dari timur dari jauh, dan mereka mempersembahkan yang terbaik untuk Mesias. 3 hal ini. Kenapa begitu penting untuk kita mengambil ini untuk mengawali tahun ini? Sebenarnya sangat sederhana kenapa saya mengambil topik ini. Terus terang waktu itu saya sebenarnya sangat sedikit dongkol, agak kesal sama asisten di rumah, ya pembantu di rumah. Pembantu itu sebenarnya menurut saya pembantu di rumah itu sangat cerdas. Dia semester terakhir pada jurusan yang cukup keren, teknik sipil. Jadi cukup cerdas sebenarnya anak ini. Tetapi hal yang membuat saya dongkol adalah ini. Yang pertama, waktu dia begitu masuk sebagai yang baru masuk, pembantu masuk di rumah tangga, saya dan ibu mengajari bagaimana menggunakan mesin cuci, bagaimana membagi yang mana mesin cuci, yang masuk mesin cuci, yang mana harus cuci tangan. Kemudian begitu juga di dapur, dan kemudian bagaimana mengatur kebersihan rumah tangga. Dan dia bilang, oke, jelas Bu, saya sudah pernah kerja sebelumnya. Tetapi apa yang terjadi seminggu kemudian? Saya kesal sekali. Waktu saya membuka lemari dan bersiap-siap untuk pergi ke kantor, saya melihat di dalam lemari saya, aduh, ada bajunya Gary, ada bajunya Glenn, ada bajunya istri saya, pakaiannya istri saya. Saya melihat, aduh, kan ada lemarinya masing-masing, kenapa mesti dicampur seperti ini? Dan saya panggil dia, saya bilang, kenapa ini kok tercampur seperti ini? Ada bajunya anakku di sini kan, ada bajunya Glenn Gary lain, bajunya istriku lain, di lemari yang lain. Dan dengan santai dia menjawab, "Nggak tahu Pak." Aduh, jawaban yang sangat membuat saya sebenarnya agak kesal. Pertanyaan "nggak tahu" sebenarnya bukan nggak tahu, atau yang lebih penting mungkin dia mengatakan saya tidak mau tahu. Pokoknya dia kerja asal kerja. Inilah hal yang bisa saja terjadi di keluarga kita, bisa saja terjadi di rukun kita, dan bisa terjadi di pekerjaan kita. Bayangkan kalau kita mulai dengan pekerjaan kita, atau di rumah kita, atau di rukun kita, dengan mengatakan, saya tidak tahu, atau saya tidak mau tahu. Urusan rukun itu urusan ketua rukun, urusan doa itu urusan ketua rukun. Kan akan jadi seperti apa kita punya rukun nanti? Kalau seseorang memulai dengan mengatakan tidak tahu atau tidak mau tahu, kita sudah bisa meramalkan hasilnya seperti apa. Sebaliknya, kalau kita mau tahu, kita akan mencoba mencari tahu bagaimana caranya. Lihatlah raja-raja dari Majus, mereka mencari tahu di mana lahirnya anak itu. Mereka bertanya ke sana kemari, dan ketika mencari tahu dan kita berusaha untuk mencari, percayalah akan ada petunjuknya, dan ada bintang yang jadi petunjuk. Seperti itu. Inilah yang perlu kita lakukan di dalam keluarga, di dalam rukun kita. Jangan kita menjadi orang yang kita tidak mau tahu, tapi kita mau tahu. Nah, sama seperti di dalam rukun. Dan bukan hanya kehidupan secara umum, tetapi kehidupan iman kita. Kita tidak bisa berkata kita tidak mau tahu mengenai kehidupan iman kita. Apakah iman kita hidup, apakah iman kita mati, apakah berkembang atau tidak. Kita harus tahu mengenai kehidupan kita. Jangan kita tidak mau tahu. Ini yang pertama. Yang kedua, kita melakukan tindakan. Jauh dari timur itu 3 raja yang budiman, mereka datang untuk mencari itu Yesus dan menyembah itu Mesias Sang Juru Selamat yang sudah lama dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 700 tahun lalu. Mereka datang, mereka action, mereka melakukan tindakan. Ingat, action make perfect. Sebuah tindakan akan membuat semakin sempurna. Saya sangat salut kepada apa yang dilakukan Rukun Santa Agnes. Pak Jo, saya sangat salut. Mereka terus melakukan secara rutin ibadat online seperti ini. Mereka terus melakukan ini, dan mungkin bahkan tidak dilakukan di tempat lain. Dan sangat saya salut. Karena mereka melakukan sesuatu. Action. Sehingga akhirnya begitu banyak umat yang terlibat, begitu banyak umat yang semakin hari semakin terampil dan semakin diberkati untuk membawakan renungan-renungan seperti ini. Pak Jo, saya katakan luar biasa. Dan terus lanjutkan untuk kemajuan berikutnya. Action, make perfect. Tindakan membuat sempurna. Karena dari waktu ke waktu ada petunjuk, ada petunjuk, ada petunjuk. Seperti bintang yang diikuti oleh
Dan yang ketiga adalah memberikan persembahan yang terbaik. Para raja ini ketika dia datang mencari Yesus, tidak datang dengan tangan kosong. Tidak. Mereka datang sudah mempersiapkan. Apa yang disiapkan? Mur, emas, dan kemenyan. Mereka 3 orang datang dengan persembahan yang masing-masing. Dan mereka ketika sampai kepada Yesus, mereka persembahkan ini kepada Yesus. Dengan sukacita mereka persembahkan. Dan inilah yang mestinya terjadi baik di rumah, baik di rukun, maupun di mana saja di tempat kerja atau di usaha kita. Kalau kita datang dengan mempersembahkan kepada Yesus, kepada Sang Juru Selamat, kepada Mesias, maka itu akan menjadi berkat yang luar biasa buat keluarga dan buat rukun kita. Inilah yang harus kita lakukan. Jadi pada awal tahun ini, mari kita merencanakan bersama-sama, baik di rumah, baik pribadi, kita merencanakan apa yang kita akan lakukan untuk perkembangan, mulai dari rumah kita. Apa yang kita perlu tingkatkan ya untuk rumah kita, untuk meningkatkan iman kita. Apakah kita sungguh sudah membaca kitab suci? Apakah kita sudah menjalankan? Apalagi dalam masa pandemi seperti ini, mungkin kita mencari alasan, jangan ke gereja, kebetulan lagi online saja, enak saja. Giliran sudah bisa di gereja, padahal kita masih muda misalnya, dan kita sehat-sehat, kita tidak juga ke gereja, online saja deh. Di rumah kan biar pakai sarung di bawah atau pakai celana pendek, yang penting bajunya rapi sedikit atau terserah. Kemalasan bisa menantang untuk membuat iman kita semakin bisa turun. Jadi inilah yang saya ingin katakan pada awal tahun ini, mari kita merencanakan. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan di rumah, ada banyak hal yang kita bisa lakukan di rukun untuk meningkatkan iman kita. Mulai dari kita meningkatkan untuk semakin hari mendengarkan kata-kata Sang Juru Selamat Mesias. Tiap hari kita mendengarkan, lama-lama setiap hari kita mendengarkan, dan dia akan kasih tuntunan apa yang perlu kita lakukan di rumah, untuk kebahagiaan, untuk sukacita di rumah, apa yang perlu kita lakukan di kantor, apa yang kita lakukan di usaha kita. Ingat, semua yang kita lakukan dan kita terus bertanya dan kita melakukan, itu akan menjadi semakin sempurna. Mungkin di sini banyak misalnya melakukan usaha, sahabat saya Pak Kusman dulu sama-sama di farmasi. Dia mungkin mencoba dulu, istrinya mencoba jual-jualan sembako atau ya kebutuhan sehari-hari. Lama-lama dia mau mencoba sesuatu yang bahan bangunan lagi, dia coba sedikit-sedikit. Lama-lama, makin tahu, dia bertanya, apa yang saya lakukan? Dia bertanya sambil melakukan, dan semakin sempurna, semakin bagus. Dan kemudian seluruh hidupnya, misalnya seluruh keluarganya, itu bisa menjadi persembahan untuk Tuhan. Untuk kita semua keluarga di Rukun Santa Agnes, saya tahu begitu banyak yang mempersembahkan kehidupannya, begitu banyak yang membantu untuk rukun ini. Makanya saya mau katakan, bagus sekali, terus berkembang dan terus maju. Jangan hanya menyerahkan kepada ketua rukun atau pengurus rukun, tetapi mari kita semua anggota rukun ikut membantu kemajuan rukun ini. Mudah-mudahan tahun 2021 ini Rukun Santa Agnes akan semakin berkembang, akan menciptakan pelayan-pelayan Tuhan yang semakin sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh mempersembahkan yang terbaik dari keluarga mereka, dari bakat-bakat mereka, akan dipersembahkan kepada Mesias Sang Juru Selamat, dan otomatis dengan demikian akan menjadi berkat bagi rukun. Ingat, ketika mereka setelah mempersembahkan persembahan yang terbaik, ketiga raja itu sangat bersukacita, dan inilah berkat yang kita terima. Ketika kita melayani Tuhan, kita akan mendapatkan berkat yang berlimpah, apapun bentuknya. Dan saya ingin mengakhiri renungan ini dengan mari kita bersama melayani, biarlah sukacita, biarlah kita mendapatkan berkat dan sukacita yang berlimpah di dalam keluarga, di dalam rukun kita, dan di dalam paroki kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sekarang bersama-sama menyatakan iman kita dengan mendoakan doa aku percaya yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati.
Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah sekarang kita bersama-sama memanjatkan doa-doa permohonan kita. Bapa di surga, saat ini kami akan mengajukan permohonan-permohonan kami, permohonan umat-Mu. Secara khusus kami ingin berdoa bagi keluarga Robi Haluwono yang ingin bersyukur atas segala berkat yang telah diterima selama tahun 2020 kemarin. Bapa di surga, terimalah syukur mereka seraya tetap memberikan perlindungan dan memberikan berkat berlimpah, memberikan anak-anak yang taat kepadamu, dan biarlah mereka menjadi keluarga yang sungguh mau melayani Engkau dalam kehidupan sehari-hari mereka di rukun maupun di gereja. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi rukun Santa Agnes. Bapa di surga, berkatilah anggota rukun Santa Agnes. Biarlah mereka dalam tahun 2021 ini, mereka menjalankan kehidupannya dengan penuh sukacita, karena Engkau mendampingi mereka. Engkau memberikan mereka rezeki berlimpah, dan Engkau memberikan mereka iman yang kuat dan kokoh, dan terutama mereka melayani Engkau dalam kehidupan mereka sehari-hari di rumah, di gereja maupun dimanapun berada. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi kesehatan dan bagi vaksin. Biarlah Tuhan memberikan kepada para penemu vaksin, sehingga mereka dapat memberikan yang terbaik untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini, sehingga kami dapat hidup kembali secara normal, dapat melayani Engkau dengan semakin baik lagi karena kemurahan-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Masih banyak doa yang ingin kami sampaikan kepadamu, tetapi Engkau tahu apa yang terbaik yang Engkau berikan kepada keluarga kami dan kepada rukun kami. Terimalah doa kami ini yang kami sampaikan kepadamu dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari Bapak Ibu, saya undang berdiri untuk kita bersama-sama mendoakan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah mendampingi kami dari awal sampai akhirnya ibarat ini. Dan kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kepada kami sebagian dari firman-Mu. Semoga apa yang kami dengarkan dalam firman-Mu ini menjadi petunjuk bagi kami untuk melakukan apa yang terbaik selama tahun 2021 ini. Biarlah kami terus bertanya dan terus mempelajari apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, di rumah, di rukun, dan di gereja paroki kami. Dan biarlah kami melakukan tindakan, melakukan suatu perbuatan untuk melakukan perbaikan-perbaikan-Mu. Dan juga biarlah kami mempersembahkan yang terbaik untuk kami persembahkan dalam pelayanan dan demi kemuliaan-Mu. Terimalah seluruh doa kami ini yang kami sampaikan kepadamu dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih telah kita bersama-sama mengikuti ibadat pada malam hari ini. Marilah sekarang kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih, menjaga, melindungi kita semua, dan memberkati kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa dalam ibadat berikutnya. Selamat malam, mari kita menutup dengan lagu penutup.